Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya akan membawakan webinar dengan judul Sistem Kamera Dinamis dengan Deteksi dan Pelacakan Wajah berbasis Python, Arduino, dan Motor Servo. Apakah suara saya kedengaran? Kawan-kawan, boleh di chat di public chat mungkin. Baiklah, terima kasih Kak atas konfirmasinya. Di sini kita langsung mulai saja. Saya share screen dulu. Nah, di sini judulnya itu Sistem Kamera Dinamis dengan Deteksi dan Pelacakan Wajah berbasis Python, Arduino, dan Motor Servo. Pertama perkenalan dulu. Ini perkenalan saya. Nama saya Beni Surtayan. Saya sekarang adalah mahasiswa aktif semester 7 di Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Komputer. Selama menjalani studi di Universitas Sriwijaya, saya fokus pada beberapa penjurusan, termasuk sistem tertanam dan jaringan komputer. Dan kemudian saya memutuskan untuk mendalami embedded system sebagai bidang penelitian saya. Nah, dalam perjalanan saya di bidang jaringan, saya berhasil memperoleh 2 sertifikasi internasional, yaitu MTCNA atau Microtik Certified Network Associate dan MTCRE atau Microtik Certified Routing Engineer. Nah, kombinasi pengetahuan dari 2 penjurusan ini memberikan saya landasan yang kuat untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek sederhana, yaitu yang saya bawakan di sini, sistem kamera dinamis yang dapat mendeteksi dan mengikuti pergerakan wajah secara otomatis dengan memadukan Python, khususnya itu OpenCV atau Open Computer Vision, Arduino. Di sini Arduino kita mengambil fitur PWM-nya aja, Pulse Width Modulation, untuk mengatur gerakan servo dan kemudian menggunakan motor servo. Ini adalah overview dari webinar ini. Yang pertama itu ada Python, ada OpenCV, ada Arduino, ada motor servo, kemudian ada HR Cascade. HR Cascade ini adalah library yang akan kita gunakan nanti untuk mendeteksi wajah di video. Kemudian bagaimana Python, Arduino, dan servo itu bekerja sehingga dapat membangun sistem ini. Kemudian ada future work, dan terakhir ada konklusi atau kesimpulan. Yang pertama itu Python. Python kunci menuju revolusi teknologi. Python bukan sekedar bahasa pemrograman, Python adalah alat revolusioner di berbagai industri. Saat ini Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Nah, kenapa Python ini begitu populer? Yang pertama itu sintaksnya yang mudah. Python memiliki sintaks yang intuitif, membuatnya mudah dipahami, bahkan oleh pemula. Hal ini memudahkan kita untuk fokus pada logika program daripada kesulitan sintaksis. Kemudian Python ini kaya akan library. Python memiliki berbagai library yang kuat seperti OpenCV untuk pemrosesan gambar, NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk analisis data, TensorFlow untuk pengembangan dan pelatihan model machine learning. Kemudian Python ini mempunyai komunitas global yang besar. Dengan komunitas ini kita memiliki akses ke dokumentasi, forum, dan dukungan yang luas, sehingga memudahkan kita mencari solusi saat kita menghadapi masalah. Selanjutnya itu OpenCV. OpenCV dapat diibaratkan seperti mata komputer untuk deteksi wajah. OpenCV atau Open Computer Vision adalah library atau alat canggih yang memungkinkan kita menerapkan visi komputer dalam program. Apa yang membuat OpenCV begitu istimewa? Yang pertama itu pemrosesan gambar yang efisien.
OpenCV mendukung berbagai operasi pemrosesan gambar seperti filtering, transformasi geometris, dan pengenalan objek, yang semua bisa dilakukan dalam hitungan milidetik. Kemudian algoritma deteksi wajah. OpenCV dilengkapi dengan berbagai algoritma deteksi wajah, termasuk yang kita gunakan di proyek ini, yaitu algoritma HR Cascade, yang memudahkan kita mendeteksi wajah dalam gambar atau video. Kemudian OpenCV ini sangat efisien ya untuk diterapkan di berbagai aplikasi seperti contoh sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Selanjutnya itu Arduino. Arduino ini ibaratkan seperti otak di balik pergerakan motor servo. Karena saya menggunakan laptop ya, jadi laptop saya tidak punya pin dengan fitur PWM, jadi saya menggunakan Arduino untuk mengatur servonya. Arduino adalah microcontroller serbaguna yang berfungsi sebagai otak dari sistem kita. Tanpa Arduino, servo motor tidak bisa menerima perintah untuk bergerak. Mengapa Arduino sangat penting? Pertama itu platform terbuka. Arduino memiliki banyak jenis board yang dapat dipilih dan dapat diprogram menggunakan Arduino IDE yang mudah digunakan. Kemudian kompatibilitas di berbagai sensor. Arduino dapat terhubung dengan berbagai sensor dan aktuator, membuatnya sangat berguna untuk berbagai proyek, termasuk pada proyek ini yaitu menggunakan motor servo. Kemudian komunitas yang besar. Arduino memiliki komunitas yang besar yang memberikan banyak tutorial dalam proyek yang sangat membantu saat belajar. Contohnya seperti proyek ini, sangat banyak referensinya. Kemudian servo motor. Servo motor ini dapat diibaratkan seperti menghidupkan gerakan dalam proyek elektronik. Servo motor adalah jantung penggerak yang membuat kamera bergerak mengikuti wajah dengan presisi yang tinggi. Mungkin masih banyak motor-motor yang mempunyai presisi lebih tinggi dari motor servo. Servo mungkin bisa dapat digunakan untuk pengembangan proyeknya. Servo motor menjadi komponen penting dalam proyek ini. Mengapa servo motor? Presisi tinggi, mampu mengontrol posisi kamera dengan sangat akurat, kemudian fleksibel, bisa digunakan di berbagai aplikasi seperti robotika dan mekanisme otomatis lainnya. Kemudian memahami HR Cascade. Bagaimana algoritma ini melihat wajah? HR Cascade adalah algoritma cerdas yang memungkinkan sistem kita mendeteksi wajah dengan cepat dan efisien. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana algoritma ini bekerja dari awal hingga akhir. Dan berikut adalah proses kerja HR Cascade. Yang pertama itu pengumpulan data pelatihan. HR Cascade dilatih menggunakan banyak gambar wajah dan non-wajah. Gambar-gambar ini digunakan untuk mengidentifikasi fitur-fitur wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Kemudian ada transformasi gambar. Saat gambar baru diambil, algoritma HR Cascade ini akan mengkonversinya menjadi grayscale untuk mengurangi kompleksitas pemrosesan. Kemudian ada fitur sliding window. Algoritma ini menggunakan teknik sliding window untuk memindai gambar pada berbagai proses dan skala. Ini artinya algoritma ini akan menggeser jendela persegi panjang dari atas gambar untuk mencari wajah. Kemudian ada fitur HR. Setiap jendela akan diuji menggunakan fitur HR yang menggunakan intensitas cahaya di area tertentu untuk mendeteksi fitur wajah. Misalnya algoritma ini akan mencari pola gelap dan terang yang muncul pada wajah. Mungkin saya dapat jelaskan dikit ya. Jadi pada wajah manusia itu kan ada alis ya, ada alis dan ada bola mata. Jadi setiap manusia itu mempunyai warna alis dan warna bola mata yang sama. Jadi ketika gambar ini diambil dan gambar wajah kita ini diubah menjadi grayscale, maka alis dan mata kita itu polanya itu akan selalu sama, yaitu alis kita itu seperti berbentuk persegi panjang dan mata kita itu bulat. Jadi beginilah cara HR Cascade mendeteksi mata kita. Kemudian ada Cascade Classifier. HR Cascade menggunakan classifier yang bekerja secara bertahap. Setiap langkah berusaha mengeliminasi jendela yang tidak mengandung wajah, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, keunggulan algoritma ini yaitu algoritma ini sangat cepat, membuatnya ideal untuk aplikasi real time. Dengan pelatihan yang tepat, HR Cascade dapat memberikan hasil deteksi wajah yang sangat akurat. Namun, kelemahan dari HR Cascade ini adalah yaitu walaupun cepat tapi dia kurang akurat. Jadi segala bentuk, segala pola yang menyerupai mata dan alis kita itu akan dideteksi sebagai wajah
akan dideteksi sebagai mata. Kemudian menghubungkan komponen, bagaimana Python, Arduino, dan servomotor bekerja sama. Jadi ini cara kerja sistem secara general yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengambil gambar. Python menggunakan OpenCV untuk menangkap gambar dari kamera. Kemudian setelah gambar diambil, kemudian wajahnya dideteksi dengan menggunakan algoritma HR Cascade. Python mendeteksi wajah dalam gambar untuk mendapatkan koordinat wajah. Jadi nanti data koordinat ini yang akan diolah datanya. Kemudian komunikasi serial, setelah koordinat wajah dapat dan diolah, data tersebut dikirim ke Arduino menggunakan komunikasi serial, misalnya menggunakan USB. Kemudian pengendalian servo. Kemudian Arduino memproses data yang diterima dan mengontrol servomotor untuk menggerakkan kamera mengikuti posisi wajah. Nah, pemahaman dasar tentang motor servo dalam proyek ini. Dalam sistem ini ada dua servomotor yang bergerak dalam dua arah. Yang pertama itu servo horizontal untuk kiri kanan dan vertikal itu atas bawah. Nah, bagaimana motor servo tahu akan bergerak kemana? Mungkin di sini adalah tantangan utamanya ya, bagaimana motor servo itu tahu akan bergerak kemana mengikuti wajah kita. Pertama itu deteksi wajah. Ketika kamera menangkap gambar, sistem menggunakan algoritma HR Cascade untuk mendeteksi wajah dan mendapatkan koordinat wajah dalam gambar. Koordinat ini berupa nilai X dan Y yang merepresentasikan posisi wajah dalam pixel gambar. Kemudian setelah koordinat wajah didapat, misalnya jika wajah terdeteksi di sisi kiri, maka nilai X akan lebih kecil dibanding jika wajah berada di sisi kanan. Artinya nilai X ini diukur pertama kali dari kiri. Jadi koordinat di kirinya itu adalah 0 dan di kanan itu adalah nilai maksimal dari resolusi video kita. Nah, jika wajah terdeteksi lebih tinggi dalam gambar, maka nilai Y akan lebih kecil dibanding wajah yang terdeteksi lebih rendah. Artinya di sini saya menetapkan nilai Y itu dimulai dari atas dulu. Jadi titik 0 Y itu ada di atas gambar dan titik akhirnya itu ada di bawah gambar. Kemudian pengaturan nilai referensi. Sebelum sistem dapat bergerak, kita perlu menentukan nilai referensi untuk X dan Y. Misalnya kita bisa menetapkan, jadi di sini kita menetapkan nilai X, nilai tengah untuk X, yaitu misalnya kita punya kamera dengan resolusi 640 pixel dikali 480 pixel. Jadi kita terapkan nilai X itu 320 dan nilai Y itu kita terapkan 240. Kemudian menghitung gerakan servo berdasarkan koordinat wajah. Nah, ketika koordinat wajah sudah didapatkan, kita perlu memetakan koordinat ke sudut servo. Di sini saya menggunakan fungsi map untuk mengkonversi nilai koordinat X dan Y dalam rentang sudut servo. Misalnya yang tadi, servo X itu gerak kiri kanan dengan resolusi video kita itu 640 pixel untuk lebarnya. Jadi 640 pixel ini kita petakan ke dalam nilai 180. Kemudian untuk servo vertikal, yang tadi resolusi 480 pixel, kita petakan menjadi 0 sampai 90. Kenapa 0 sampai 90? Karena servo ini saya letakkan di meja ya. Jadi dia mendeteksi wajah kita di atas. Jadi pergerakannya itu hanya 90 derajat saja, tidak penuh. Karena servo ini tidak akan mengarah ke bawah karena wajah kita sudah pasti di atas. Dan untuk servo horizontal ini kiri kanan saya pakai nilai maksimum yaitu 180 derajat, yaitu biar dia jangkauannya lebih luas, dapat mendeteksi kiri kanan lebih luas. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya, ada animasinya. Kemudian menentukan olah gerakan. Jika nilai X lebih kecil dari titik tengah, ini menunjukkan bahwa wajah berada di sebelah kiri dan servo harus bergerak ke kiri. Artinya jika koordinat wajah yang didapat itu lebih kecil dari titik tengah, bagaimana agar kamera ini dapat mengatur wajah kembali ke titik tengah? Artinya jika wajah kita deteksi di sebelah kiri, kamera itu harus bergerak ke sebelah kiri juga agar wajah kita kembali ke tengah kamera. Begitu juga dengan X, begitu juga dengan Y. Sama juga dengan Y.
Nah, ini adalah animasi. Misalkan ini adalah video kita, resolusi video kita. Resolusinya itu 0 sampai 640 dengan 0 sampai 480. Yang seperti tadi saya bilang, ini dimulai dari kiri dan nilai Y itu dimulai dari atas penghitungannya. Dan ini adalah titik tengah dari kamera kita, yaitu X-nya itu 320 dan Y-nya itu 240. Ini adalah servonya, gerakan servonya. Servo horizontal bergerak ke sini dan servo vertikal itu bergerak ke atas. Jadi inilah contoh ketika wajah kita dideteksi. Titik koordinat wajah yang dideteksi itu misalnya X-nya itu 160 dan Y-nya itu 120. Kita bisa buat proses sederhana di sini untuk mengetahui bagaimana caranya kamera ini akan bergerak ke sini dan wajah akan kembali ke tengah. Karena inilah sistem kamera yang mengikuti wajah, bukan wajah yang mengikuti kamera ke sini. Jadi idenya pertama itu adalah bagaimana wajah tetap berada di titik tengah. Jadi titik deteksi ini akan kita olah. Titik deteksi ini kita ambil nilainya, kemudian ditambah dengan X. Itu harus sama dengan 320, sesuai dengan titik tengah dari resolusi video kita. Jadi 160 X ini kita dapatkan 160 sama dengan 320. Jadi servo horizontal ini akan bergerak 320 piksel ke sini. 320 piksel, 160 piksel, sama seperti nilai X tadi. 160 piksel. Kemudian untuk jika wajah berada di sini lebih besar, nilai X-nya itu lebih besar dari titik tengah. Contohnya itu ketika kita dapat titik deteksi kita itu 400 ya. Di koordinat X 400, maka X-nya itu kita dapatkan min 80 agar dia tetap berada di titik tengah 320. Artinya ketika ini di sini di koordinat 400, servo horizontal ini akan bergerak sebanyak 80 ke sini agar dia tetap berada di titik 320 dari servo horizontal. Nah, itu adalah ide paling dasarnya untuk sistem ini. Sama aja untuk Y, penghitungannya sama aja. Jadi menggunakan metode ini, maka kita dapat mengetahui jika nilai positif, jika ini tadi 160 dia bergerak ke sini, positif dia gerak ke kiri untuk membuat wajah tetap berada di tengah. Dan jika posisinya negatif itu bergerak ke kanan. Dan rentang nilainya adalah ketika wajah terdeteksi di titik 0, maka dia itu gerakan maksimalnya itu 320. Artinya servo ini bergerak 320 piksel ke sini. Agar 0 ini berubah menjadi 320 agar tetap berada di tengah. Nah, dan untuk vertikal sama aja. Dan jika di sini ya, di 640 dia terdeteksi di 640, ini tinggal kita ubah saja. 640 ditambah X itu harus sama dengan 320. Artinya kita dapat min 320. Jadi ketika min dia itu bergerak ke kanan, maka dia bergerak 320 piksel ke sini. Maka wajah tetap berada di tengah. Nah, ini adalah rentang nilainya untuk X dan Y. Nilai ini bisa langsung kita mapping di Python maupun di Arduino. Namun dalam proyek ini, saya mappingnya itu di Python. Dan saya berikan data yang sudah jadi saja ke Arduino untuk menggerakkan servo. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini mungkin, kawan-kawan?
bisa langsung ditanya aja, atau mungkin nanti di sesi tanya jawab. Selanjutnya kita ke video demonstrasi dari sistem ini. Jadi sini ada 3 video demonstrasi. Yang video pertama ini adalah video dengan satu servo saja. Jadi saya membuat sistem ini tidak langsung jadi. Saya coba dulu 1 servo, 2 servo, sampai akhirnya saya buat pergerakan otomatisnya. Jadi inilah pergerakan satu sudut saja, yaitu sudut horizontal. Dapat dilihat di sini, ketika wajah saya bergerak, LED ini dapat mengikutinya, dan ketika saya menutup wajah saya, LED sistem ini tidak mendeteksi wajah dan kemudian kembali ke titik nol. Nah, di sini selanjutnya saya buat, ini alatnya saya beli dari online shop ya, untuk mounting kamera. Ini kameranya saya bongkar, kamera webcam, pakai kabel USB, saya hubungkan ke laptop saya. Dapat disesuaikan aja nanti di kodenya untuk indeks dari kamera yang digunakan agar terhubung ke sini. Di sini mountingnya saya beli dari online shop dengan 2 DOV, 2 arah pergerakan, yaitu kiri kanan dan atas bawah. Ini saya atur menggunakan manual, artinya saya memberikan input kepada servo ini untuk bergerak. Dilihat dari sini ya, dari laptop ini, servo ini dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan nilai yang saya input, dan juga atas bawah. Nah, untuk setelah melewati beberapa pengujian ini, kemudian saya membuat video melakukan testing menggunakan sistem yang mungkin dapat dikatakan sudah hampir jadi, yaitu sistem ini mendeteksi koordinat wajah seperti yang saya jelaskan tadi. Deteksi koordinat wajah saya, kemudian mengirimkan data ke Arduino ini untuk mengatur pergerakan ini secara otomatis. Jadi kita tidak perlu manual lagi seperti ini. Dan dapat dilihat kamera ini dapat mengikuti wajah saya, walaupun mungkin ada sekali dia kehilangan deteksi dari wajah saya, karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, algoritma hard cascade ini memang sangat cepat namun kurang akurat. Dia bisa saja mendeteksi sesuatu yang berpola seperti wajah kita. Artinya ketika ada dua pola hitam dan satu pola bulat seperti alis dan mata kita, algoritma ini akan mendeteksinya sebagai wajah. Mungkin itu saja untuk video demonstrasi alat ini. Nah, selanjutnya itu feature work yang dapat ditambahkan dalam proyek ini. Potensi pengembangan di masa depan. Apa yang bisa kamu tambahkan? Proyek ini memiliki banyak potensi pengembangan untuk menjadikannya lebih canggih. Ini adalah beberapa ide pengembangan. Yang pertama itu pengenalan wajah atau face recognition. Dengan menggunakan teknik seperti FaceNet atau The Leap, kita dapat mengidentifikasi individu spesifik, bukan hanya mendeteksi wajah. Proyek ini kan tadi hanya mendeteksi wajah kita, tapi menggunakan face recognition, kita bisa saja membuat sistem ini bergerak hanya mengikuti wajah yang dikenali. Kemudian mungkin deteksi lebih canggih, kita mengimplementasikan deep learning untuk mendeteksi emosi atau mengidentifikasi lebih dari sekedar wajah, seperti yang mungkin sudah banyak ya yang di konten-konten Instagram atau
yang lain mungkin untuk deteksi umur, deteksi umur atau gender mungkin bisa diterapkan di sistem ini. Kemudian integrasi dengan IoT, menghubungkan sistem ke aplikasi smartphone atau web untuk memonitor dan mengontrol dari jarak jauh. Mungkin sampai di sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, boleh saja langsung on mic mungkin atau di chat publik. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin tadi kurang jelas saya jelaskan. Kita berdiskusi di sini saja. Mungkin kalau tidak ada, saya langsung masuk ke penutupan aja, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari webinar ini adalah itu sinergi antara hardware dan software untuk solusi otomatisasi yang canggih. Dalam sesi ini kita telah menjelajahi bagaimana kombinasi antara Python, Arduino, dan servomotor dapat menciptakan sistem deteksi wajah otomatis yang responsif dan mungkin dapat dibilang canggih. Karena kita kerjakan dari scratch. Proyek ini tidak hanya menunjukkan potensi teknologi yang menciptakan solusi inovatif, tetapi juga membuka peluang penerapan di berbagai bidang, dari keamanan hingga interaksi manusia-mesin. Dengan memadukan elemen-elemen ini, kita dapat mendorong batasan kreativitas dan menjelajahi cara baru dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Mungkin sampai di sini dulu webinar yang saya bawakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di webinar kali ini.